وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, Allah pertemukan kita kembali di pagi hari ini setelah kita melaksanakan sholat subuh. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi pertemuan kita ini, kemudian ilmu yang kita pelajari ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat, serta mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan. Mudah-mudahan Allah berikan afiah kepada kita sekeluarga. Amin. Baik, kita lanjutkan dengan pelajaran tafsir kita, yaitu surah Al-An'am ayat yang kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala. Banyak gunahnya ya. Ayo. Huwallazi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalun musamman indahu summa antum tamtarun. Wa ajalun musamman indahu summa antum tamtarun. Ya, kita terjemahkan. Huwallazi, dialah yang khalaqakum, telah menciptakan kalian, min tinin, dari tanah. Dialah yang menciptakan kalian dari tanah. Dia siapa maksudnya? Allah ya. Khalaqakum, menciptakan kalian, min tinin, dari tanah. Sebenarnya yang dimaksud di sini kalau dari tanah langsung gini berarti adalah bapak kita Nabi Adam, karena Adam diciptakan oleh Allah memang langsung dari tanah, tanpa perantara, memang langsung betul itu dari tanah dibentuk menjadi manusia, kemudian diberikan ruh, maka jadilah manusia. Itu Adam. Nah, sementara keturunan Adam ini, anak cucu Adam termasuk kita, ini tidak langsung diciptakan dari tanah, tapi asal muasalnya juga berasal dari tanah, yaitu berasal dari saripati tanah. Begitu ya. Itu bedanya. Jadi kalau Nabi Adam memang langsung tanpa perantara dari tanah langsung.
Nah, sementara anak-anak keturunannya berasal dari Adam ini sebenarnya, cikal bakalnya. Jadi berasal dari Adam dan berasal dari saripati tanah, begitu. Saripati tanah itu kemudian dimakan misalnya oleh bapak ibu kita, kemudian menjadi sperma dan ovum, itu jadi cikal bakal anak manusia, gitu. Itu ya. Kita teruskan. Summa, kemudian qada, menentukan, ya. Dia menentukan, atau dia telah menentukan, dia Allah maksudnya, ajalan, ajalnya. Kemudian dia menentukan ajalnya. Dialah yang menciptakan kalian dari tanah, mau Adam atau anak cucunya, semuanya asal muasalnya dari tanah. Kemudian dia tumbuh dan berkembang juga dari tanah, iya kan? Kita makan bisa secara umum atau bahkan semuanya itu berasal dari tanah. Ada nggak yang kita makan tuh asal muasalnya nggak dari tanah? Bisa dipastikan nggak ada ya? Ada. Coba saya kepingin dengar kalau yang masuk dalam tubuh kita asal muasalnya nggak dari tanah. Nggak ada ya, saya kira nggak ada. Kalau ada, saya kepingin tahu. Jadi yang kita makan asal muasalnya semuanya dari tanah. Mau makan tumbuhan, mau makan hewan, juga dari tanah itu asalnya. Mau makan hewan, misalnya hewan kan tidak dari tanah. Iya, tapi yang dia makan juga dari tanah. Makan rumput. Rumput juga berkembangnya berasal dari zat-zat yang berasal dari tanah. Jadi asal muasalnya semuanya dari tanah. Asalnya dari tanah, tumbuh dan berkembangnya juga dari tanah, makanannya juga dari tanah, begitu. Ketika ajalnya sudah tiba, dia akan kembali kepada tanah, begitu, dan menjadi tanah lagi. Itu sejarahnya manusia ya. Jadi Allah menciptakan manusia dari tanah, kemudian dikasih ruh, hidup di dunia ini, hidup di atas tanah, makan juga dari tanah, nanti mati juga kembali kepada tanah, begitu. Ternyata kalau diperhatikan Allah seperti bermain-main menciptakan, begitu. Tapi ternyata nggak begitu juga, karena ketika kita dikasih ruh, maka disitulah kita diberikan tugas untuk beribadah dan mendakwahkan agama Allah, begitu. Kemudian nanti ketika ajal sudah tiba, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban, ya, begitu. Ketika ajalnya sudah tiba, begitu. Kita teruskan lagi, wa ajalun, dan ajal musamman ditentukan. Ya, dan ajal yang ditentukan indahu, di sisinya, di sisi Allah, maksudnya adalah ajal yang kedua. Jadi ajalnya manusia ini ada dua, yaitu ketika kematian yang pertama di dunia ini, yaitu kematian yang kita kenal secara umum, itu ajal yang pertama. Semua manusia terhadap ajal yang pertama ini yakin, ya, semua manusia terhadap ajal yang pertama ini yakin dan tidak bisa mengingkari sedikit pun bahwa dirinya pasti mati, iya toh. Nah kemudian setelah itu manusia meskipun sudah tahu, meskipun sudah tidak bisa mengingkari keberadaannya atau kejadiannya, manusia juga terbagi-bagi banyak. Banyak yang kehidupannya tidak atau seperti tidak yakin terhadap akan datangnya kematian. Begitu, kehidupannya tidak mempersiapkan kematian, justru seperti menjauh dari kematian, ya, menjauh dari kematian. Nah, mestinya kalau dia yakin dan sadar bahwa dirinya akan mati, pasti dia akan mempersiapkan kematiannya, akan bersungguh-sungguh
untuk beribadah, begitu. Akan bersungguh-sungguh untuk beribadah karena dia yakin dia pasti mati, begitu. Nah, sementara ajal yang kedua itu adalah ajal ketika di alam barzah. Orang kalau sudah mati nanti akan menemui ajal lagi. Akan menemui ajalnya lagi, yaitu pada hari kebangkitan namanya. Itu ajal yang kedua. Nah, jadi begini, jadi yang pertama kehidupan di dunia ini ada ajalnya, kemudian hidup di alam kubur, alam barzah juga ada ajalnya, yaitu ketika akan datangnya hari berbangkit. Semuanya nanti akan dibangkitkan kembali oleh Allah. Nah, terhadap ini coba kita teruskan. Summa, kemudian antum, kamu sekalian tamtarun, masih ragu-ragu atau meragukannya terhadap ajal yang kedua ini. Ya, kebanyakan atau mayoritas manusia, mayoritas anak cucu Adam ragu-ragu terhadapnya. Ragu-ragu terhadap ajal yang kedua. Kalau ajal yang pertama saja semua manusia itu percaya, yakin, sadar bahwa dirinya pasti mati, tidak membuat hidupnya mempersiapkan kematian, jauh daripada persiapan untuk menghadapi kematian, apalagi terhadap ajal yang kedua ini, yang rata-rata atau mayoritas manusia meragukan. Nah, bagaimana mungkin orang yang sudah menjadi tanah, sudah dikubur, sudah menjadi tulang belulang, akan dibangkitkan kembali oleh Allah? Kira-kira begitu ya. Akal manusia ini menanggapi pernyataan Allah yang kedua ini. Wa ajalum musamma, ajal yang kedua. Ajal yang kedua mayoritas manusia, bahkan di sini tidak dikatakan mayoritas, tapi langsung summa antum tamtarun. Kemudian kalian semuanya meragukan. Bahkan bisa dibilang sedikit sekali orang yang yakin terhadap hari kebangkitan atau ajal yang kedua ini. Nah, karena tidak disebut mayoritas, jangan-jangan kita juga dihinggapi oleh hal-hal seperti ini. Bahwa nanti kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatan yang kita lakukan. Ya, begitu. Ini surah Al-An'am ayat yang kedua. Ya. Dan ini kalau kita hubungkan dengan ayat yang kemarin, yaitu surah Al-An'am ayat yang pertama, bahwa kita disyariatkan untuk selalu memuji Allah. Begitu. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh. Segala puji bagi Allah, pencipta langit dan bumi, dan yang sudah menjadikan malam dan siang. Nah, tapi ternyata orang-orang yang kufur kepada Allah, mereka justru menyekutukan Allah dengan makhluknya, dengan sesuatu yang lain. Ya. Mestinya kalau sudah tidak bisa menyangkal bahwa langit dan bumi diciptakan oleh Allah, malam dan siang atau gelap dan terang itu dijadikan oleh Allah, mestinya dia selalu puji Allah. Ya, baik ketika siang maupun ketika malam. Ini dilanjutkan kembali oleh Allah, ya, bahwa kalian semuanya itu diciptakan dari tanah, kemudian hidup dan berkembang, tumbuh dan berkembang juga dari tanah. Nanti kalian juga akan kembali kepada tanah. Dan ini tidak bisa diingkari. Ya, semuanya tahu hal ini. Gitu. Oleh karena itu, ketika kita sudah mengetahui keberadaan seperti ini, kita dijadikan oleh Allah menjadi makhluk yang sempurna seperti ini, mestinya harus memuji Allah. Ketika kita menyaksikan langit dan bumi, kita menyaksikan terjadinya malam dan siang, kemudian kita menyaksikan tanah ini menjadi seperti kita ini, menjadi bisa ngomong, menjadi bisa makan, menjadi bisa berjalan dan lain-lainnya, ya. Mestinya kita senantiasa memuji Allah ketika melihat
tubuh kita sendiri. Betapa sempurnanya Allah menciptakan makhluk yang seperti ini, yang bernama manusia. Sebaik-baik ciptaan Allah. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Sungguh Allah telah ciptakan manusia ini dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ya. Kira-kira itu gambarannya. Jadi mestinya semua manusia ini senantiasa memuji Allah. Kita sebenarnya tidak urun apa-apa terhadap penciptaan langit dan bumi, ya, terhadap terjadinya malam dan siang. Siapa yang berani menyatakan bahwa ketika langit diciptakan dia nyumbang apa gitu, nyumbang semen atau apa? Enggak ada. Ya, itu hanya Allah yang jelas-jelas mengklaim dirinya lah yang menciptakan, ya, langit tanpa tiang. Ya, kemudian ketika menciptakan bumi juga begitu. Ya, malam dan siang. Siapa yang bisa mengklaim bahwa terjadinya malam dan siang selain Allah ada yang menciptakan? Enggak ada. Ya, hanya Allah yang nyata-nyata jelas memproklamirkan dirinya lah yang menciptakan. Termasuk kita ini, termasuk kejadian penciptaan manusia yang asal muasalnya berasal dari tanah, kemudian melalui perantara, ya, melalui perantara bapak ibu kita yang menikah, kemudian menjadi darah, dan kemudian menjadi berbentuk seperti ini, berbentuk manusia. Ya, kalau nggak ada bapak dan ibu kita ya nggak bakalan jadi manusia lah. Siapa bilang? Ya, nggak begitu. Hanya Allah menciptakan ini hanya berbentuk sunnatullah saja sebetulnya. Aturan tetap Allah, sunnatullah aja. Kalau Allah berkehendak ya bisa aja, terserah Allah. Seperti kejadiannya siapa? Yang kemarin kita bahas panjang lebar, itu kejadiannya Nabiullah Isa alaihi salam, ya, tanpa ayah. Bahkan Nabi Adam sendiri tanpa ayah dan ibu bisa jadi manusia. Gampang bagi Allah, itu sangat mudah untuk menjadikan seperti itu. Selain itu pada umumnya Allah menciptakan sunnatullah. Allah membuat sunnatullah bahwa terjadi manusia itu melalui perantara dua orang manusia, laki-laki dan perempuan, begitu. Itu sunnatullah saja. Seperti api panas, kemudian air mengalir dari dataran tinggi ke dataran rendah dan lain-lain. Itu sunnatullah aja. Kalau Allah mau, ya bisa saja berlaku sebaliknya, begitu. Ya, itulah kekuasaan Allah. Sebenarnya pada hakikatnya semua ciptaan Allah, baik langit dan bumi, malam dan siang, termasuk manusia ini, semuanya karena Allah. Tidak ada urunnya manusia, tidak ada manusia yang membantunya. Kira-kira begitu ya. Dan nanti khusus untuk manusia ini, karena dia diberi tugas, maka ketika ajal yang kedua mendatanginya, maka dia akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya ketika hidup di dunia. Nah, mumpung ajal yang pertama kita ini belum datang, nah, kita harus senantiasa bersiap-siap, ya, dengan memperbanyak berbuat baik. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita baca beberapa di antara kita, ya. Ya, saya kira cukup. Ayatnya cukup pendek, sudah kita baca, sudah kita terjemah. Mudah-mudahan yang membaca, yang mendengarkan diberikan rahmat dan pahala yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan dengan mendengarkan tafsirnya. Tafsirnya lumayan agak panjang. Huwallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajala wa ajalun musamman indahu summa antum tamtarun. Dialah yang menciptakan kalian dari tanah, kemudian setelah itu dia tentukan ajal kalian, ada lagi satu ajal yang ada di sisinya, kemudian kalian masih ragu-ragu tentangnya. Yang pertama dari tafsir Kementerian Agama, maksudnya bahwa
pada ayat ini Allah lebih merinci di dalam penciptaannya pada makhluk yang banyak memiliki kekuasaan dalam kehidupannya di muka bumi, yaitu manusia. Dia telah ciptakan manusia atau Adam dari bahan yang paling sederhana, yaitu langsung dari tanah. Kemudian anak keturunan Adam berasal dari saripati tanah. Mereka tumbuh dan berkembang juga dengan saripati tanah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun, ini tambahan dari saya ya, pada ayat 12 sampai 16, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Nah, kalau di sini langsung dari min tin begitu. Itu bedanya ayat ini dan Al-Mu'minun. Makanya salah satu tafsirnya kalau pada ayat ini adalah yang dimaksud adalah Adam, karena langsung dari tanah. Kemudian di surah Al-Mu'minun min sulalatim min tin, dari saripati tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami menjadikannya nutfah atau sperma ya, yang disimpan di dalam tempat yang kokoh atau rahim. Summa ja'alna nutfata 'alaqah. Kemudian kami jadikan nutfah itu menjadi 'alaqah, yaitu sesuatu yang melekat. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Lalu 'alaqah itu kami jadikan mudghah. Fa khalaqnal 'alaqata mudghah. Lalu 'alaqah itu kami jadikan mudghah, yaitu segumpal daging. Fa khalaqnal mudghata 'idhama. Lalu mudghah itu kami jadikan 'idham. Apa itu? Adalah tulang belulang. Fakasawnal 'idhama lahma. Lalu 'idham itu kami bungkus dengan lahm atau daging. Summa ansha'nahu khalqan akhar. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain, ya, yang asal muasalnya dari saripati tanah. Kemudian terjadi pembuahan sperma dan ovum, kemudian menjadi zigot atau apalah istilahnya itu. Kemudian tiba-tiba menjadi sesuatu yang berbentuk lain, ada tangannya, ada kakinya, begitu. Ini namanya khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, dialah pencipta yang terbaik. Luar biasa ya penciptaan manusia ini. Kalau kita mau benar-benar merenungi kejadian manusia ini yang berasal dari saripati tanah, maka kita akan memuji Allah, selalu mensucikan Allah. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah, dialah pencipta yang terbaik. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian setelah itu sesungguhnya kalian pasti akan menjadi mayit. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Setelah itu kalian pasti akan mati dan menjadi mayit. Sudah diciptakan bagus-bagus dari tanah, kemudian tercipta makhluk yang lain, ganteng, cantik. Setelah itu akan menjadi mayit. Meskipun gantengnya kayak apa, cantiknya kayak apa, makin tua, makin menjadi jelek. Ya, semua orang tak suka. Kan begitu. Apalagi sudah menjadi mayit, akan dibuang dan nggak mau udah ada di rumahnya lagi. Cepet-cepet dikubur. Kalau sudah jadi mayit, gak ada yang mau lagi. Inilah perjalanan takdir manusia ya.
Seperti itu. Summa innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian setelah itu kalian akan dibangkitkan kembali dari kuburmu pada hari kiamat. Begitu ya. Jadi ketika kita hidup, mau diberi kelebihan kayak apapun, mau kelebihan harta, kelebihan fisik, kelebihan tenaga, dan lain-lain, tidak boleh berbangga diri. Tidak boleh menyombongkan diri dengan kelebihannya. Ingat, kita ini berasal dari sesuatu yang hina. Sesuatu yang hina kemudian Allah sempurnakan. Ya, maka senantiasa mestinya kita selalu memuji Allah. Kita sudah dikasih kelebihan. Tidak usah menjelek-jelekan yang lain. Ya, tidak usah menjelek-jelekan yang lain. Karena mau secantik apapun, seganteng apapun, sekuat apapun, toh pada akhirnya pasti menuju kepada kelemahan. Kemudian sampai saat ini dalam tafsir Kemenak, sampai saat ini belum ada temuan manusia atau teori temuan manusia atau penelitian manusia yang dapat menjelaskan secara ilmiah tentang penciptaan manusia dari tanah. Ya, secara ilmiah. Nah, penelitian manusia hanya mampu menjelaskan bahwa tanah punya peranan yang penting di awal prosesnya. Begitu saja. Tadi secara langsung tidak bisa dia mengungkapkan penemuannya bahwa manusia itu memang berasal dari tanah. Lalu Allah menetapkan waktu hidup manusia itu di dunia sampai datang kematiannya. Kemudian Allah juga tetapkan perjalanan kehidupan sesudah kematiannya, yaitu suatu hari di mana manusia akan dibangkitkan dari alam kuburnya. Meskipun kenyataannya banyak di antara manusia yang ragu-ragu tentang hari itu. Keraguan manusia tentang hari kebangkitan pada hari kiamat karena didasarkan pada jalan pikirannya yang pendek dan sederhana, yaitu bagaimana mungkin manusia yang sudah mati dan menjadi tulang belulang, tubuhnya hancur menjadi satu dengan tanah, dapat dibangkitkan kembali seperti sedia kala ketika seseorang tersebut masih hidup dengan tubuh yang sehat dan segar. Mestinya jika kemampuan pikirannya tidak dapat mencapainya atau tidak dapat memahaminya tentang kekuasaan Allah dalam masalah hari berbangkit ini, maka seharusnya dia sadar bahwa kemampuan akalnya, kemampuan pikirannya memanglah terbatas. Mestinya harus bertasbih dan memuji Allah. Begitu mestinya. Atau jangankan hari berbangkit ya, ketika di dunia ini penciptaan manusia yang seperti itu sudah gak bisa mencapai sebetulnya. Gak bisa mencapainya, mestinya harus senantiasa puji Allah. Sementara orang-orang yang musyrik, meskipun mereka telah tahu tentang kejadian diri mereka dengan gamblang, meski mereka sadar bahwa ada sesuatu yang maha dahsyat di balik kejadian manusia ini, dan meskipun mereka tidak dapat membantah tentang umur mereka yang terbatas, mereka tetap saja di dalam keraguan tentang hari itu. Ini di dalam tafsir Kementerian Agama ya. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir ada tambahan, beliau membawakan surah An-Nazi'at ayat 42 sampai 44. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat. Kapan Muhammad kiamat itu terjadi? Fima anta min dzikraha. Kemudian untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? Ila rabbika muntahaha.
kepada Tuhanmu lah dikembalikan kesudahannya atau ketentuan waktunya. Ini tafsir Ibnu Katsir. Kemudian kita lihat di dalam tafsir Al-Munir bahwa Allah mengarahkan pembicaraan kepada orang-orang musyrik yang mana mereka telah menyamakan Allah dengan sesuatu yang lain, mengingatkan mereka dengan dalil-dalil yang berkaitan dengan tauhid dan hari kebangkitan. Dia ciptakan bapak kalian Adam yang merupakan asal mula kalian, yaitu dari tanah. Keturunannya tersebar di timur dan di barat. Dia juga menciptakan makhluk hidup lain di bumi, karena manusia membutuhkan hewan dan tumbuhan sebagai makanannya. Lalu Allah tentukan ajal manusia dengan 2 jenis ajal, yaitu di alam dunia mulai lahir sampai matinya, kemudian di alam barzakh antara kematian dan hari kebangkitan. Ini menurut Imam Hasan Al-Basri. Semua ajal telah ditulis oleh Allah. Ada permulaan dan akhir yang telah Dia tentukan. Tidak bertambah dan tidak pula berkurang. Tidak ada yang tahu kecuali hanya dirinya saja. Meskipun dia adalah seorang nabi sekalipun, meskipun dia adalah malaikat sekalipun yang dekat dengan Allah, nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah saja. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 61, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Maka apabila ajalnya telah tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Tafsir Al-Munir. Itulah tafsir dari surah Al-An'am ayat yang kedua. Kita lanjutkan dengan ibrah. Ada 11 ibrah yang saya tulis di sini. Yang pertama, Allah ciptakan permulaan manusia atau Adam dari tanah secara langsung. Itu pelajarannya ya. Allah ciptakan permulaan manusia atau Adam dari tanah langsung. Tanpa ayah dan tanpa ibu. Ya, tanpa perantara ayah dan ibu. Langsung dari tanah. Kemudian pelajaran yang kedua, untuk generasi selanjutnya atau anak cucu Adam, Allah ciptakan dari saripati tanah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kemudian pelajaran yang ketiga, bahwa manusia tumbuh dan berkembang juga dengan saripati tanah. Yang keempat, pelajarannya adalah Allah tentukan ajal atau ujung kehidupan manusia, hidup dengan masa tertentu di atas tanah, diberikan waktu untuk beramal di atas tanah, diberikan waktu untuk menjalani ujiannya juga di atas tanah. Setelah itu dia akan kembali pada asalnya, yaitu tanah. Summa innakum ba'da dzalika lamayyitun. Kemudian sesungguhnya kalian setelah itu benar-benar akan menjadi mayit. Pelajaran yang kelima, semua golongan manusia yakin bahwa dirinya pasti akan berakhir dengan kematian. Saya ulangi, pelajaran yang kelima, bahwa semua golongan manusia, mau yang beriman, mau yang kafir, pasti akan yakin, ya, pasti yakin dan tidak bisa mengingkari bahwa dirinya pasti berakhir dengan kematian. Inilah ajal yang pertama. Semua golongan, tidak ada yang mengingkari. Nah, pelajaran yang keenam, Allah tentukan tentang ajal manusia yang kedua, yaitu dari perjalanan hidup manusia.
Apa itu? Bahwa mereka akan dibangkitkan kembali. Pelajaran yang ketujuh, hanya Allah saja yang tahu kapan kedua ajal tersebut akan terjadi. Ya. Kapan akan mati, kapan akan dibangkitkan, atau kapan terjadinya kiamat. Hanya Allah saja yang tahu. Meskipun Nabi sekalipun tidak tahu. Ya. Malaikat juga tidak tahu. Hanya Allah saja yang tahu kapan manusia mati, kapan terjadinya kiamat atau hari kebangkitan. Yang kedelapan, kebanyakan manusia ragu-ragu tentang adanya hari kebangkitan. Meskipun mereka telah tahu kejadian dirinya dengan gamblang, tidak mungkin urutan-urutan kejadian manusia ini yang berasal dari saripati tanah terjadi begitu saja, tanpa ada peran dari sesuatu yang maha kuasa di baliknya. Mereka tidak dapat membantah tentang umur mereka yang terbatas. Jadi meskipun mereka tahu tidak adanya tentang sesuatu yang maha dahsyat di balik kejadian manusia, tentang adanya umur yang terbatas, mereka tetap saja ragu-ragu tentang adanya hari berbangkit. Yang kesembilan pelajarannya adalah bahwa Allah mengajari logika yang sederhana. Apa itu? Jika Dia dengan mudah bisa membuat kehidupan dari sesuatu yang tidak hidup, itu manusia ini ya, atau benda mati, atau berasal dari tanah, Allah ciptakan sesuatu yang hidup dari benda mati. Logikanya bagaimana? Maka Dia pasti dengan sangat mudah untuk menghidupkan kembali sesuatu yang pernah hidup. Nah, betul nggak? Itu sebetulnya logika yang sederhana. Allah mengajari kita dalam ayat ini. Allah bisa membuat kehidupan dari sesuatu yang tak hidup, atau sesuatu yang mati, atau benda mati, yaitu tanah. Logikanya, maka pasti Dia akan sangat mudah untuk menghidupkan kembali sesuatu yang pernah hidup. Itu pelajaran yang ke-9. Yang ke-10, oleh karena itu, pujilah Allah yang telah ciptakan langit dan bumi, dan apa saja yang ada di dalamnya. Senantiasa pujilah Allah yang telah menjadikan malam dan siang. Pujilah Allah yang telah menciptakan kehidupan. Pujilah Allah yang telah tentukan ajal. Pujilah Allah yang telah ciptakan hari berbangkit. Jangan ragu, apalagi menyekutukan Allah dan ingkar kepada Allah. Sebagaimana surah Al-An'am ayat yang pertama, bertanggung jawablah atau belajarlah sebelum kalian dimintai pertanggungjawaban. Belajarlah bertanggung jawab sebelum kalian diminta bertanggung jawab. Berbuat baiklah selagi masih ada kesempatan. Hitung-hitunglah diri kalian sebelum kalian dihitung. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Yang ke-11, ingatlah, jika ajal telah tiba, maka tak akan ada lagi kesempatan. Ingatlah, jika ajal telah tiba, kalian tidak dapat meminta penundaan atau percepatan. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika ajal telah menghampiri kalian, maka kalian tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun. Jadi pelajarannya kita harus selalu mengingat-ingat, ya, mengingat kematian. Ya. Itulah tafsir dan ibrah dari surah Al-An'am ayat yang kedua. Ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan ayat ini?
Gimana Pak? Gimana Pak? Ajal Pak. Jadi ajal itu ada dua, ajal ketika di dunia dan ajal ketika di alam barzah. Ketiga tidak ada Pak. Jadi ketiga tidak ada. Ajal itu ada, kalau di Al-Quran, menurut Quran ini ajal hanya ada dua, ketika di dunia, kemudian ketika di alam barzah. Jadi mengalami kematian dua kali. Jadi kalau ibadah, ketika kita beribadah ingat mati, pasti ibadahnya akan serius, ya, akan bersungguh-sungguh, lebih khusyuk. Karena apa? Salah satu keterangan ada yang menyebutkan, beribadahlah kalian seakan-akan besok akan mati, gitu. Itu. Jadi serius bener. Wah, kalau dikasih tahu tuh besok mati, bener-bener bisa-bisa nggak tidur tuh, ibadah terus, ya, berzikir terus gitu ya. Tapi karena ini dirahasiakan oleh Allah, maka manusia itu menjadi terpecah jadi dua golongan. Ada yang males-malesan, ada yang rajin begitu. Karena dirahasiakan. Ya, kalau ditampakkan nanti nggak ada lagi. Kalau dikasih tahu ya nggak ada lagi yang namanya ujian. Kalau jawabannya sudah ditampakkan oleh Allah, kamu nanti berapa tahun lagi tanggal sekian mati. Siap. Wah, nanti aja lah ibadahnya lah. Gitu kan. Kalau dikasih tahu. Nah, berhubung ini ujian, maka manusia akan berbeda-beda, akan menjadi bergolong-golongan. Ini ujian sebetulnya, tidak dikasih tahu itu ujian. Kalau dikasih tahu, ya tidak ada istilah ujian namanya. Kalau isyarat ini memang, Pak, yang jelas memang ada, yang nyata itu jelas ada. Misalkan kalau usia sudah tua, kemudian rambut kita yang sudah memutih, tenaga kita yang sudah lemah, itu sebetulnya udah tanda-tanda kan begitu. Tanda-tanda yang diberikan oleh Allah. Iya, kalau yang tanda-tanda khusus gitu memang ada riwayat-riwayat yang menjelaskan ketika mendekati ajal itu sudah agak-agak berbeda dia melihat kehidupan gitu Pak. Ya gitu ya Pak ya. Ada yang lain? Cukup ya? Kalau nggak ada lagi? Iya Pak, nanti saya scan-kan kayak biasanya. Ini sudah menjelang bulan Ramadan, ya mungkin beberapa hari lagi. Kalau dari Muhammadiyah sudah menetapkan puasa itu hari Kamis, ya, hari Kamis. Kemudian Syawalnya hari Jumat tanggal 21 April 1444 Hijriah, ya. Jadi bulan Ramadan ini harus kita sambut dengan baik, kita pergunakan dengan baik, karena Ramadan ini merupakan bulannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan ini bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Banyak-banyaklah dekat-dekat dengan Al-Quran di dalam bulan Ramadan ini. Kemudian banyak-banyak berdoa, itu yang kedua, ya. Banyak-banyak berdoa. Di ayat-ayat yang berkaitan dengan puasa, Allah berfirman, ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan siapa saja yang meminta padaku jika dia mau minta. Begitu. Ini di ayat-ayat tentang Ramadan dijelaskan oleh Allah tentang masalah doa, ya. Rasulullah juga bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman atau dengan iman dan karena mengharapkan ridho Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Al-hadis atau kama qala. Pada bulan Ramadan juga sering kita dengar bahwa pintu-pintu sorga itu terbuka dan pintu neraka ditutup. Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat asyayatin. Apabila datang Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu sorga
ditutuplah pintu-pintu neraka dan diikatlah setan-setan. Ya. Kemudian pahala ibadah sunnah di bulan Ramadan akan dilipat gandakan seperti amalan wajib, dan amalan wajib akan dibalas dengan 70 kali lipat. Meskipun hadisnya ini ada yang mengatakan dhaif, tapi ini menjadi motivasi untuk beribadah sebagai fadhailul a'mal, sebagaimana hadis yang menjelaskan masalah 10 hari pertama itu adalah tahapan rahmat, yang kedua adalah maghfirah, dan yang 10 terakhir adalah pembebas dari api neraka. Nggak apa-apa itu, karena meskipun dhaif tapi untuk fadhailul a'mal. Ya, hadis dhaif itu tetap hadis. Ya, tapi karena tidak berbentuk amal, itu sebagai pendorong kita untuk beramal lebih semangat. Di balik keutamaan-keutamaan puasa itu ada lagi pesan Rasulullah, jangan sampai puasa yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Ya, rubba shaimin hadduhu min siyamihi illal ju' wal 'athas. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Izinkan saya mengucapkan marhaban ya Ramadan, marhaban ya syahrus syiyam, marhaban ya syahrul Quran, syahrul mubarak wa syahrul maghfirah. Mohon maaf lahir dan batin, mungkin selama ini banyak dari kata-kata saya yang kurang berkenan. Mudah-mudahan nggih Pak. Ya, jadi memang ada keterangan yang diikat itu memang setan sungguhan ya dari kalangan jin itu. Terus ada keterangan juga itu hanya setan-setan yang spesialis saja yang diikat. Setan-setan yang kecil-kecil itu nggak diikat, tetap saja bisa mengganggu. Tapi yang jelas setan itu adalah berbentuk perilaku. Setan itu juga ada yang berbentuk manusia, minal jinnati wan nas. Jadi dari golongan jin dan manusia. Yang jelas dari manusia tidak ada yang diikat. Itu yang jelas. Ya, manusia itu juga bisa dari setan. Dan yang jelas kita tetap harus berperang melawan diri kita sendiri selama 24 jam. Meskipun juga di bulan Ramadan. Begitu, karena sudah siang, kita akhiri pengajian ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.